Saudara sekalian, air yang berhimpun dalam jumlah yang besar, jika dikelola dengan baik, akan memberikan keuntungan yang luar biasa besarnya. 3 Ngarai adalah nama bendungan terbesar di seluruh dunia yang terletak di negeri Cina. Bendungan itu dibangun dengan material sebanyak 28 juta ton beton dan 463.000 ton baja. Ukuran baja seperti itu bisa digunakan untuk membangun 63 menara Eiffel di Paris. Konon katanya bendungan ini dibangun untuk dapat menahan ketinggian air hingga 1000 tahun. Dan fungsi utama dari bendungan ini adalah untuk mengatur banjir tahunan di Sungai Yangtze yang merupakan sungai terpanjang ketiga di dunia. Selain itu, bendungan ini juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Dan penghasilan yang dicapai oleh bendungan ini tidak tanggung-tanggung. Setiap tahun pemerintah Cina mendapatkan masukan sebanyak 54 triliun rupiah. Dan jika bendungan ini tidak berfungsi ataupun mengalami kerusakan, setidaknya sepertiga dari populasi Tiongkok akan mengalami pemadaman listrik. Luar biasa bukan? Air yang dikelola dengan baik. Namun demikian, saudara, jika air yang berhimpun dalam jumlah yang besar, jika tidak dikelola dengan baik, maka ada bencana besar yang akan muncul. Ada banyak kematian yang akan muncul, serta kerugian material yang tidak ternilai harganya. Ini berarti bahwa segala sesuatu patut dikelola dengan baik. Inilah pentingnya mengelola segala sesuatu. Termasuk di dalam hal ini adalah mengelola konflik yang mungkin saja terjadi di dalam rumah tangga kita. Nah, pentingnya memiliki kemampuan untuk memanage ataupun mengelola konflik dalam rumah tangga ataupun resolusi konflik rumah tangga itu diungkapkan dengan jelas oleh 2 orang, yaitu Carol Ing dan Peter Gabor. Mereka berkata seperti ini, memang konflik dalam keluarga tidak bisa dihindarkan dan konflik di dalam dirinya sendiri tidak selalu negatif. Masalah baru muncul jika resolusi konflik tidak memadai atau tidak efektif. Meskipun banyak keluarga dapat mengelola konflik, beberapa keluarga tidak dapat menyelesaikan situasi konflik secara efektif. Dalam keluarga di mana resolusi konflik tidak efektif, perasaan negatif seperti kemarahan atau frustrasi dapat muncul dan masalah kronis dalam fungsi keluarga dapat berkembang. Jika konflik ditangani dengan baik, mereka dapat memperkuat hubungan keluarga. Jika ditangani dengan buruk, mereka dapat menciptakan perebutan kekuasaan, permusuhan, kebencian, dan ketidakharmonisan. Kalau begitu, apa yang menjadi penyebab dari konflik rumah tangga? Penyebab dari konflik rumah tangga disebabkan oleh satu penyebab dan satu pemicu. Penyebabnya adalah faktor pribadi seseorang. Di antaranya termasuk di dalam faktor ini adalah masalah kedewasaan spiritualitas, kematangan kepribadian, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan untuk mengelola konflik. Sedangkan faktor satu lagi adalah faktor pemicu. Banyak hal yang bisa menjadi pemicu keributan di dalam rumah tangga. Di antaranya adalah masalah keuangan, masalah kinerja pasangan, masalah ketidakpuasan, masalah orang ketiga, mendidik anak, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam setiap keributan rumah tangga, faktor pribadi akan sangat menentukan apakah sebuah pemicu akan menjadi sebuah konflik dan kemana arah dari konflik itu ditentukan oleh 2 pribadi di dalam pernikahan itu. Saudara sekalian, bagaimana dinamika terjadinya konflik di dalam sebuah rumah tangga? Munculnya masalah dalam keluarga belum tentu akan menimbulkan konflik. Dan pasti akan menjadi konflik
bila beberapa faktor ini terpenuhi. Satu, di saat ada masalah, satu pihak bahkan dua pihak berusaha untuk menang di dalam perdebatan. Sementara di sisi yang lain, satu pihak atau kedua-dua pihak tidak mau kalah. Masing-masing berusaha untuk mencari pembenaran. Tidak ada yang mau mengalah. Ini potensi besar terjadi konflik. Dan Amsal memberikan nasihat. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membuka jalan air akan menyebabkan air mengalir dengan deras dan tidak akan berhenti. Karena itu, diingatkan jangan memulai pertengkaran. Yang kedua adalah bila salah satu pasangan mengalami emosi yang berlebihan, sementara pihak lain terprovokasi oleh emosi pasangannya sendiri. Semestinya saat satu orang sedang emosi, yang satu lagi terus mawas diri, menguasai diri. Sehingga tidak terprovokasi oleh emosi pasangannya. Tetapi jika dua orang telah terprovokasi, kedua-duanya akan masuk di dalam emosi yang sulit dikendalikan. Dan jika ini terjadi, maka mereka tidak bisa berpikir dengan akal sehat lagi. Keributan akan berlanjut. Sebabnya Amsal 15 ayat 18 memberikan nasihat. Orang yang cepat marah menimbulkan pertengkaran. Orang yang sabar membawa perdamaian. Ketiga, sebuah masalah pasti akan berubah menjadi konflik yang serius bila di dalam perjalanan masalah itu berubah menjadi pelecehan terhadap pribadi pasangan secara verbal. Nah, contoh kata-kata serangan pribadi, misalnya, aku menyesal menikah denganmu. Kamu sangat bodoh. Aku benci kamu. Kelakuan kamu seperti bapakmu. Dengan kata-kata seperti itu, sebuah pertengkaran telah berubah menjadi pelecehan. Keempat, sebuah keributan akan menjadi lebih serius jika disertai dengan tindakan fisik, kekerasan di dalam rumah tangga. Melempar, memukul, menendang, meludahi, dan sebagainya. Itu adalah pelecehan secara fisik dan tindakan amoral dan ilegal. Dan ini pasti akan merusak hubungan suami dan istri. Maliaki 2 ayat 16 mengingatkan. Tuhan berkata, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Mazmur 11 ayat 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Kekerasan betul-betul harus disingkirkan di tengah keluarga kita, saudara. Saya mengutip kata-kata pendeta Vokat Schunemann. Dia berkata, seorang suami perlu bertobat dari kebiasaan yang tidak terpuji. Misalnya, memukul istri. Sebab siapa memukul istrinya berarti memukul Tuhan. Karena tubuh istri adalah tempat kediaman Roh Kudus. Siapa melempar istrinya berarti melempar bait Roh Kudus. Siapa memukul wajah istrinya berarti menghina kemuliaan Tuhan. Siapa memukul istri berarti memukul diri sendiri. Karena suami istri pada dasarnya satu daging. Dan tentu saja maksud dari pendeta Vokat adalah juga sebaliknya, saudara sekalian. Apa yang harus dilakukan ketika sebuah konflik terjadi di dalam sebuah keluarga? Nah, rupanya saudara, ada anak yang menyaksikan keributan dari orang tuanya yang kemudian berakhir dengan perceraian orang tuanya. Nah, itu sebabnya ketika anak ini menikah, dia cenderung menghindari konflik
Karena dia takut dia akan mengalami kondisi yang sama yang dialami oleh orang tuanya. Nah, itulah sebabnya banyak sekali pasangan berusaha untuk mengesampingkan ataupun menyembunyikan konflik karena silang pendapat dapat berujung pada pertengkaran dan yang sangat menyakitkan. Namun demikian, saudara, saya mengutip kata-kata Cheryl DeWitt di dalam bukunya Marriage and Conflict. Dia berkata, konflik tidak membawa perceraian. Konflik yang tidak terselesaikan yang mengakibatkan perceraian atau membuat pernikahan menjadi tidak bahagia. Jadi, konflik akan terjadi bukan untuk ditutupi, tapi untuk diatasi. Jika kita menghadapi konflik di dalam rumah tangga, bagaimana seharusnya kita bersikap? Nah, berbicara tentang penanganan konflik rumah tangga, David Johnson mengelompokkan ada 5 pendekatan dari masing-masing pribadi. Ini pendekatan yang sangat menarik, saudara. Mari ikuti, saya akan mengutip dari Johnson secara ringkas. Yang pertama adalah tipe kura-kura atau si penghindar. Nah, kekuatan dari gaya ini adalah orangnya tenang dan sangat membantu mengurangi emosi ketika terjadi konflik. Tetapi kelemahan dari gaya ini adalah orang ini pasif, cenderung meremehkan atau menyederhanakan masalah. Bahkan menyangkali masalah, menghindari konflik sama sekali. Orang seperti ini menjauh dari permasalahan yang menjadi konflik dan menjauh dari orang-orang yang berkonflik dengan dirinya. Karena itu, konflik besar cenderung akan bertambah buruk karena tidak ditangani oleh orang tipikal kura-kura, si penghindar. Nah, efek yang dihasilkan dari tipe ini adalah lose-lose. Saya kalah, kamu kalah, sama-sama kalah. Tipe kedua adalah boneka beruang atau si akomodatif. Nah, orang ini memiliki pribadi yang menyenangkan di dalam banyak situasi. Ia akan mengakomodir kebutuhan orang lain dan akan menjaga perdamaian. Ia akan mempengaruhi orang lain agar berhenti berkonflik. Bagi dia, konflik itu harus dihindari karena konflik dapat merusak keharmonisan. Orang yang bertipe teddy bear sangat membutuhkan orang lain menyukai dirinya. Dan ia ingin orang-orang menerima dirinya. Karena itu ketika sedang menghadapi konflik, ia akan mengabaikan tujuannya, mengorbankan tujuannya demi keutuhan hubungan. Bahkan dia bisa menerima kesalahan untuk sesuatu yang mungkin tidak dia lakukan, sejauh dapat menjaga kondisi yang kondusif. Bagi dia, kalau tidak bisa dihindari, sebuah konflik dapat didiskusikan sejauh tidak merusak hubungan. Ia hanya ingin konflik cepat mereda. Karena takut kalau konflik akan merugikan hubungan. Nah, kelemahan dari orang tipikal ini adalah biasanya dimanfaatkan. Bahkan orang bilang menjadi keset. Dan orang-orang seperti ini mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Dan dia menggunakan rasa suka dari orang lain untuk membangun kepercayaan dirinya sendiri. Nah, efek yang dihasilkan dari tipe ini adalah lose-win. Saya kalah, kamu menang. Gaya yang ketiga, menurut Johnson adalah hiu, ikan hiu, atau si pesaing. Kekuatan gaya ini adalah kemampuannya yang luar biasa. Dia kuat dan berani. Seekor hiu adalah pemimpin yang bisa menghadapi pengganggu, gangguan dari luar. Kelemahan dari hiu adalah agresif, berusaha untuk menang dengan cara apapun, menunjukkan kekuasaan pada orang lain. Hiu tidak peduli orang suka atau tidak suka pada dirinya. Ia hanya berusaha untuk menang dengan cara menyerang, bahkan mengintimidasi lawan. Ia berpendapat bahwa konflik harus ada satu pihak yang menang dan mesti ada pihak yang kalah. Karena itu orang-orang yang memiliki
manajemen konflik ala ikan hiu cenderung memaksa, tidak bijaksana, dan melukai perasaan orang lain. Ia dapat meningkatkan emosi orang lain, membuat penghalang di dalam komunikasi, serta membawa konflik secara terbuka. Nah, efek yang dihasilkan dari orang yang bertipikal seperti ini adalah win-lose. Saya menang, Anda harus kalah. Yang keempat adalah tipe rubah atau si kompromi. Kekuatan orang dengan gaya manajemen konflik ini adalah senang memperhatikan tujuannya dan juga menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ia akan selalu mencoba bekerja sama dengan orang lain untuk memecahkan masalah akibat konflik. Nah, seringkali rubah dapat menemukan solusi yang cerdas dengan berbagai kompromi. Ia rela mengorbankan sebagian tujuannya, dan dia juga mengharapkan pihak lain juga mengorbankan tujuannya demi mencapai sebuah keseimbangan. Nah, kelemahan dari pendekatan ini adalah orang demikian cenderung membuat tipuan dan manipulasi. Dan karena itu, orang-orang mungkin akan merasa dikalahkan atau ditipu oleh si rubah yang licik. Dan meskipun sebuah hubungan dapat dipertahankan dengan baik selama konflik, kompromi yang dihasilkan seringkali kurang ideal juga. Dan efek yang dihasilkan dari gaya ini adalah win-win atau lose-lose. Sama-sama menang atau sama-sama kalah. Yang kelima adalah pendekatan si burung hantu atau si kolaborator. Kekuatan gaya ini adalah integritasnya, saudara. Burung hantu memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Dan burung hantu memastikan bahwa tujuan dari dua pihak itu akan tercapai. Ia akan berkolaborasi dengan pihak yang bertikai untuk mencapai solusi. Ia menghargai tujuannya, tapi juga menghargai hubungan dengan orang lain. Ia kemudian akan berdiskusi untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi, serta mencari solusi yang memuaskan semua pihak demi hubungan yang baik. Ia juga memiliki pikiran yang terbuka dalam rangka penyelesaian konflik yang sama-sama untung. Nah, kelemahan dari pendekatan ini adalah harus ada dua pihak yang mau berkolaborasi. Kelemahan yang lain adalah pihak lawan harus mempunyai kemampuan komunikasi serta kecerdasan emosional yang baik juga. Saudara, beberapa konflik memerlukan solusi yang cepat. Dan pendekatan ini seringkali memakan waktu yang sangat lama. Itulah kelemahannya. Dan efek yang dihasilkan dari pendekatan ini adalah win-win solution. Sama-sama menang. Nah, sekarang kita akan beralih ke manajemen konflik rumah tangga ala Alkitab. Di dalam Alkitab, kita tidak akan menemukan ada istilah manajemen konflik rumah tangga. Tetapi di dalam Alkitab kita dapat menarik sejumlah prinsip-prinsip penting yang berguna menolong kita menangani konflik di dalam rumah tangga. Sebagian ayat telah saya singgung di awal. Nah, sekarang mari kita lihat ada beberapa prinsip yang sangat-sangat krusial. Yang pertama adalah fokuslah pada masalah dan solusinya dan bukan berfokus kepada personal. Yakobus pasal 4 ayat 1 mengingatkan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Menurut Yakobus, hawa nafsu yang saling berjuang akan menghasilkan pertengkaran. Benar, saudara. Ini fakta. Sekarang coba ingat-ingat. Ketika saudara bertengkar dengan pasangan, apa yang sibuk saudara umbar? Emosi pribadi, meributkan masalah, atau meributkan pribadi pasangan saudara-saudara. Ada orang menyarankan bahwa ketika kita ribut, kita jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi. Tapi masalahnya kalau kita tidak tahu masalah yang terjadi, bagaimana mungkin kita bisa menemukan solusi? Saya lebih setuju bahwa ketika kita sedang mengalami konflik,
kita harus mampu membedakan antara kasus dan personal. Mengapa dan kapan sebuah konflik terjadi? Sebuah konflik terjadi bila dua orang mempunyai perbedaan pendapat dan tidak mencapai sebuah kesepakatan. Jadi seharusnya bertengkar itu bukan untuk mengumbar emosi, kemarahan, menjatuhkan mental dari pasangan kita, tapi adalah mencari penyelesaian masalah. Saudara, jika fokus sebuah keributan bergeser ke masalah pribadi, maka keributan itu akan mendapatkan bahan bakar yang akan membuat keributan bertambah besar. Seperti yang saya utarakan ketika berbicara tentang dinamika konflik rumah tangga tadi. Terkadang memang harus diakui bahwa sebuah masalah bisa muncul karena sesuatu yang ada yang pribadi dari pasangan kita. Misalnya pasangan kita selalu lalai melakukan sesuatu hal. Dan ini harus dibicarakan, harus dipecahkan sebetulnya agar pasangan kita tidak melestarikan hal-hal yang buruk di dalam dirinya. Nah, di sini pun masing-masing pihak mesti insaf bahwa yang dibicarakan adalah masalah di dalam pribadi pasangan, bukan menyangkut pribadi dari pasangan kita. Dua hal yang berbeda, saudara. Nah, kemampuan untuk membedakan kasus di satu sisi dan personal di sisi yang lain adalah hikmat yang luar biasa untuk menyelesaikan sebuah konflik. Sebelum tahun 2000, ketika kami bermukim di Bandung, ada satu asisten rumah tangga kami yang mengasuh dua putri kami yang masih kecil. Saya pribadi dan kami semua cukup dekat satu sama lain. Saling menghormati, menghargai. Nah, satu saat si asisten rumah tangga ini batuk yang berkepanjangan. Kami selalu menyarankannya ke dokter, tapi dia menolak. Sampai pada satu saat, saudaranya di kampung muntah darah dan ternyata positif TBC. Dan asisten rumah tangga kami pun dibawa ke rumah sakit untuk dironsen. Hasilnya menakutkan, positif TBC. Untuk beberapa waktu, asisten rumah tangga ini masih bekerja di rumah kami dengan menggunakan masker. Tetapi sikap saya telah berubah jauh, saudara. Tadinya dekat, menghormati, tapi sekarang saya merasa asisten rumah tangga ini adalah seperti monster yang menakutkan, yang harus diusir, yang harus dibinasakan. Sampai satu saat, timbul kesadaran dalam diri saya bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri saya. Saya dan kami semua tentu saja boleh takut dan benci dengan penyakitnya. Tapi tidak pantas kami membenci pribadi orang yang sedang sakit TB itu. Ini menyadarkan saya, saudara. Saudara perhatikan petinju di atas ring. Mereka akan bertinju dengan mati-matian. Tidak peduli berapa banyak luka. Tidak peduli berapa banyak darah yang akan ditumpahkan oleh lawan ketika mereka sedang bertarung. Tetapi begitu ronde terakhir selesai, mereka akan saling berpelukan. Mengapa demikian? Karena dua petinju yang sportif dapat membedakan antara olahraga dan pribadi di sisi yang lain. Dan tidak dicampurkan satu sama lainnya. Coba saudara pikirkan, jika saudara berhasil menjatuhkan pasangan saudara, apakah masalah yang menjadi sumber konflik akan langsung terselesaikan? Atau apakah solusi akan muncul dengan tiba-tiba setelah mengalahkan pasangan saudara? Pasangan yang tertekan mungkin tidak akan melanjutkan pertengkaran. Dan jika ini yang terjadi, apakah persoalan yang muncul telah terselesaikan dengan baik? Selain itu, saat sedang hadapi konflik, ingat tetap fokus pada masalah yang menjadi sumber, yang menjadi pemicu keributan. Jangan keluar dari koridor itu. Jangan membongkar kuburan lama, sehingga konflik melebar kemana-mana, menjadi tidak jelas juntungannya. Ingat, semangat dari sebuah keributan adalah menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah dengan cara mengungkit-ungkit masalah-masalah lama
yang telah lalu, yang telah terselesaikan bertahun-tahun yang lampau. Manajemen konflik rumah tangga yang kedua adalah sesegera mungkin selesaikan masalah. Terkadang terdapat kesan bahwa waktu akan menyelesaikan sebuah masalah di dalam rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, maka masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Itu intinya. Karena itu sebagian pasangan akan mendiamkan masalah yang muncul. Dan seiring berjalannya waktu, maka masing-masing pihak merasa telah melupakan masalah itu dan hidup kembali normal seperti sedia kala. Persoalannya adalah apakah betul masalah itu telah benar-benar terselesaikan, benar-benar telah beres? Ini tergantung jenis dan kualitas dari masalah yang muncul. Masalah yang cukup serius tidak akan sirna seiring dengan waktu yang berlalu. Ia ibarat virus yang sedang tertidur di dalam tubuh kita. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangun kembali dan membuat kekacauan yang lebih serius lagi. Saudara, sebuah kasus mungkin sudah terlupakan, tapi luka yang ditimbulkan belum betul-betul sembuh jika belum diselesaikan dengan baik-baik. Itu sebabnya satu saat, karena terpicu oleh sesuatu, maka luka lama itu akan menganga dan berdarah. Nah, itulah sebabnya ada istri yang gagal paham mengapa suaminya begitu marah hanya karena kesalahan dirinya yang sepele, tidak berarti. Mengapa tiba-tiba suaminya berubah menjadi si manusia hijau? Seharusnya setiap pasangan yang menghadapi masalah harus menyelesaikan masalah itu sesegera mungkin. Sebab ada kasus semakin lama dipendam, semakin besar kasusnya. Firman Tuhan mengingatkan kita. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, setiap pasangan mesti mempunyai komitmen yang sama untuk menyelesaikan masalah dan bukan menyelesaikan pernikahan. Dua hal yang sangat berbeda, saudara sekalian. Dan ini harus menjadi niat dan kemudian menjadi upaya bersama-sama. Tidak ada niat dan tidak ada upaya sama sekali untuk menyelesaikan konflik rumah tangga adalah sebuah usaha untuk menenggelamkan bahtera rumah tangga sendiri. Sebab jika sebuah konflik tidak diupayakan penyelesaiannya, maka iblis akan membisikkan sebuah ide cemerlang untuk menyelesaikan perkawinan. Karena dirasakan bahwa tidak ada lagi kecocokan satu sama lain. Sudah terlalu banyak contoh kasus perceraian yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan karena konflik yang tidak dikelola dengan baik dan benar. Ingat saudara, konflik tidak pernah membawa dua pribadi sampai pada keputusan untuk menikah. Tetapi sebaliknya, banyak sekali pernikahan kandas karena konflik yang tidak terselesaikan. Ini jelas tidak adil. Karena itu setiap pasangan mesti sadar betul untuk tidak memberi kemenangan kepada konflik. Sebuah konflik rumah tangga akan berakhir dengan manis ataupun pahit sekali, ditentukan oleh pilihan-pilihan bijaksana yang dibuat oleh dua pihak, suami dan istri. Dan hasil yang manis akan dicapai jika dimulai dengan niat untuk menyelesaikan masalah. Meskipun Alkitab menyarankan kita untuk dengan segera menyelesaikan masalah, itu tidak berarti bahwa harus terburu-buru menyelesaikan sehingga solusi yang dihasilkan asal-asalan dan tidak total. Ada orang berkata, ya sudahlah, saya mengalah saja supaya kamu senang dan supaya kamu menang. Dan supaya kita tidak memalukan nama Tuhan. Sikap demikian belum tentu telah menyelesaikan masalah.
ke akar-akarnya. Saudara-saudara, ketika kita sedang menghadapi konflik, terkadang sebuah upaya yang kecil sekalipun dapat meredakan sebuah kebakaran yang terjadi di dalam rumah kita. Tahukah Anda bahwa seekor semut itu dapat memikul beban hingga 50 kali dari bobot tubuhnya? Ini berarti bahwa terkadang ada kekuatan yang luar biasa di dalam hal-hal yang sangat kecil. Saudara, misalnya sebuah pengakuan yang tulus yang berkata, "Maaf, saya salah," adalah seperti sebuah mantra yang akan mengusir hantu emosi yang menguasai pasangan kita. Chris Found mengatakan bahwa permintaan maaf yang baik memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah maaf. Yang kedua adalah, "Oh, saya salah." Dan yang ketiga adalah, "Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya?" Kata Chris, faktor ketiga ini, bagian ketiga ini yang seringkali terlewatkan, terlupakan, terabaikan. Pentingnya memohon maaf itu telah diuraikan dengan sangat baik oleh Elizabeth Scott. Saya mengutip beberapa pernyataannya. Permintaan maaf membangunkan kembali martabat orang yang Anda sakiti. Memberitahu pihak yang dirugikan bahwa Anda tahu itu salah Anda, bukan kesalahan mereka. Membantu mereka merasa lebih baik dan membantu mereka menyelamatkan muka mereka. Meminta maaf membantu memperbaiki hubungan dengan membuat orang berbicara lagi dan membuat mereka merasa nyaman satu sama lain. Saudara sekalian, keberanian untuk mengakui kesalahan dan kebesaran hati untuk memaafkan akan menyelesaikan sebuah konflik di dalam rumah tangga. Karena itu, saat suami istri bertengkar, cepat-cepat akui kesalahan dan memohon maaf. Sedangkan pihak yang merasa di atas angin, cepat-cepat turun dari langit. Manajemen konflik rumah tangga yang ditawarkan oleh Alkitab yang ketiga adalah carilah solusi yang baik. Saudara-saudara sadar bukan bahwa di setiap zaman iblis akan selalu berusaha untuk menghancurkan keluarga. Berdamai dan hidup rukun setelah sebuah konflik rumah tangga adalah kemenangan suami dan istri terhadap si iblis, si jahat. Paulus berkata, "Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya." Paulus tegaskan supaya iblis jangan mendapatkan keuntungan atas diri kita, atas keluarga kita juga, saudara-saudara sekalian. Setiap pasangan yang sedang bertikai tidak boleh memberikan keuntungan sedikit pun kepada iblis. Dan sebuah konflik akan memberikan keuntungan kepada iblis. Dan jika melalui konflik itu, sebuah keluarga mengalami kerusakan, baik kerusakan yang kecil, dan apalagi kerusakan yang besar yang berakhir dengan perceraian. Sebab dari keluarga yang sakit akan melahirkan anak-anak yang sakit. Pengalaman di lingkungan telah menunjukkan bahwa anak-anak muda menjadi bermasalah ketika rumah tangga orang tuanya bermasalah. Ingat, mencari solusi yang terbaik sangat penting. Dan orang yang mempunyai gaya ikan hiu di dalam manajemen konflik akan mencari kemenangan dengan cara mengalahkan pasangan. Persoalannya, saudara, jika Anda menang debat di pengadilan, mungkin Anda akan memenangkan perkara ataupun dibebaskan dari dakwaan. Tapi jika Anda menang dalam konflik rumah tangga, Anda sudah kalah. Karena kemenangan itu harus dibayar dengan
mengorbankan hubungan suami dan istri. Sadarilah saudara-saudara bahwa mempertahankan hubungan itu jauh lebih berharga daripada memenangkan sebuah pertengkaran. Apalah arti sebuah kemenangan dalam sebuah konflik rumah tangga, tetapi harus dibayar dengan harga yang mahal dengan mengorbankan hubungan. Saya tegaskan sekali lagi, apalah artinya kemenangan dalam sebuah pertengkaran, tetapi harus dibayar dengan kerusakan sebuah hubungan yang dipersatukan oleh Tuhan sendiri. Memenangkan pertikaian dengan mengorbankan hubungan adalah kekalahan suami dan istri. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan, dalam sebuah konflik, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Sama-sama kalah, sama-sama rusak, sama-sama tidak beruntung. Mengapa demikian, saudara? Karena dalam kenyataan, ketika terjadi konflik rumah tangga, pasangan yang merasa dikalahkan, itu akan memasang jarak dengan pasangannya sendiri. Bahkan dalam banyak kasus, keributan seperti itu telah menyebabkan kerusakan bagi sendi-sendi rumah tangga. Jadi saudara, memenangkan keributan tetapi melaluinya sebuah hubungan yang dikorbankan adalah benar-benar kekalahan yang fatal. Loser. Kecuali iblis, maka suami dan istri tidak akan mendapatkan keuntungan dengan cara seperti itu. Sebaliknya, sama-sama mengalami kerugian. Terus kalian, pada tanggal 11 Januari tahun 2018, terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengerikan di Inggris. Sepasang suami istri bernama Michael Barnard berumur 25 tahun dan istrinya Shannon Barnard berumur 21 tahun. Nah, satu saat Shannon mendapatkan suaminya berselingkuh. Dia mengundang seorang perempuan masuk dalam rumahnya dan Michael memberikan obat tidur kepada istrinya. Dan terjadilah perzinahan di rumah itu. Tapi rupanya perselingkuhan itu terbongkar. Mereka ribut. 2 minggu kemudian, saat Shannon sedang tidur di sofa, tiba-tiba Michael Barnard mengambil sebuah pisau dan menikam istrinya sebanyak 46 tikaman. Sangat mengerikan, saudara sekalian. 14 tikaman di dada Shannon, 10 di perut, dan menimbulkan luka yang banyak di sekujur tubuh. Walaupun ditikam dengan begitu rupa, Shannon dapat bertahan dan dia dirawat di rumah sakit selama 17 hari. Kemudian Michael ditangkap dan diadili. Pengadilan memutuskan vonis 20 tahun atas perilaku Michael. Hal yang mencengangkan dari keputusan Shannon adalah ia memaafkan suaminya dan berjanji akan terus meneruskan pernikahannya. Dia mengunjungi suaminya seminggu 2 kali di penjara. Karena ternyata suaminya mempunyai kelainan kejiwaan dan sedang menghadapi terapi. Terapis mengatakan bahwa ada kemungkinan Michael bisa disembuhkan. Saudara sekalian, ini sebuah kisah yang langka. Bagaimana seorang wanita yang bisa memaafkan suaminya, cari solusi atas masalah yang mereka hadapi, dan terus melanjutkan pernikahan. Tidak banyak yang mengambil langkah seperti ini. Sebabnya kisah ini menjadi berita dunia tahun 2018. Semoga Tuhan menolong kita, saudara, di dalam rumah tangga kita. Konflik akan datang dengan sendirinya, tidak usah dicari. Dan bagaimana kita menyikapinya, itu akan membuat keluarga kita kokoh atau hancur berantakan. Tuhan menolong, saudara sekalian. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana baiknya kami bersikap ketika kami, karena kebodohan kami, timbul perselisihan antara suami dan istri. Buat kami bijaksana menyikapi setiap persoalan yang muncul, sehingga melalui persoalan muncul kami semakin hari semakin naik kelas, bukan sebaliknya membuat keluarga kami hancur berkeping-keping. Tolong kami Bapa berlaku bijaksana,
buat keluarga yang semakin indah di matamu. Dalam Yesus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin.